Iredsoft. Iya. Freemake kau pakai untuk kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu? Anda tahu itu? Utilitasnya tahu? Itu untuk apa? Saya tanya. Anda kan mengubah dimensi frame, laju frame, codec. Yang mengubah Iredsoft yang menampilkan display aspek ratio jadi 1:1 siapa di persidangan yang pakai YouTube 3 kali distorsi karena nggak kau kasih. Saya kasih di persidangan. Siapa yang kasih? Kita konfrontasi di September 2016. Itu karena nggak dikasih. Saya bilang ya saya harus periksa perlu waktu lama. Anda sudah berapa bulan sama kau? Anda ambil di jaksa penuntut. Sudah aku akui. Silakan Iredsoft hakim. Anda nggak bilang nggak mau. Iredsoft kau yang pakai. Anda bilang kau yang pakai. Anda bilang sendiri nggak bisa periksa karena lama. Memanipulasi kau kabur-kaburkan. Anda bukan manipulasi. Mau coba dicek di YouTube. Cek di YouTube. Cek di YouTube. Bagaimana cek di YouTube? Anda memanipulasi YouTube 3 kali distorsi. Anda tampilkan di persidangan. Kemudian saya bilang silakan konfrontasi. Silakan ambil di barang buktinya di jaksa. Tinggal pendapat saya. Anda bilang gini. Sekarang gini. Berarti Anda nggak bisa. Berarti Anda sangkal Anda menggunakan Iredsoft. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya kau dikasih hadiah posisi ini. Nggak ada. Itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai Iredsoft? Siapa yang pakai? Jawab. Itu metadata. Anda bohong. Anda siapa yang pakai? Berarti kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham dijelasin. Iredsoft kalau dipakai baru tertanam di metadatanya. Parah. Iredsoft, saya laporkan ke presiden kau. Parah kau. Ahli forensik penipu kau. Sekarang kau salah. Karena itu file editor multimedia tidak boleh dipakai oleh Kenapa waktu sidang PK saya bilang itu sangat mungkin. Saya bilang kok sangat mungkin tidak ada itu di Windows. Anda tahu itu Windows. Anda tahu VRTLV itu apa? Anda tahu itu apa? Itu OS-nya apa? OS-nya apa? Anda tahu OS-nya VRTLV apa? Saya mau tahu OS-nya. Linux. Belum tentu. Kok belum tentu? Ayo kita periksa. Periksa aja. Anda tahu Linux itu dari apa kernelnya? Apa kernel Linux itu? Udah, nggak usah ajarin saya kernel OS Linux. Oke ya, berarti udah pilih. Gini, berarti data itu dari penyidik. Anda ilmiah kan? Iya, makanya saya tanya sekali lagi. Saya tanya juga. DVR Oke, berarti itu datanya dari Anda paham nggak? Iredsoft dari penyidik. Iya. Oke, itu aja. Silakan. Saya akan laporkan Anda. Jadi penyidik ya. Anda menyalahkan penyidik. Siapa yang bilang menyalahkan? Loh, kan dia bilang tadi flash disk dari penyidik Iredsoft. Anda akui itu tertanam dalam DVR interview? Enggak, itu ada di file flash disk. Anda yang menyalahkan, Anda memang suka menyalahkan. Kok menyalahkan orang? Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Rekamannya menyebutkan Anda menyalahkan, itu nggak bagus. Kok nggak bagus loh? Iya, nggak bagus. Maksudmu apa nggak bagus? Iya, karena ilmiah. Saya jelaskan ilmiah. Iya, ilmiahnya mana kau pakai? Dekat kau. Itu saya buat, itu ilmiahnya. Iya kan? Bau. Iya, kan bahasanya. Loh, bukan. Iredsoft. Iya. Freemake kau pakai untuk kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu? Anda tahu itu? Utilitasnya tahu? Itu untuk apa? Saya tanya. Anda kan mengubah dimensi frame, laju frame, codec. Yang mengubah Iredsoft yang menampilkan display aspek ratio jadi 1:1 siapa di persidangan yang pakai YouTube 3 kali distorsi karena nggak kau kasih. Saya kasih di persidangan. Siapa yang kasih? Kita konfrontasi di September 2016. Itu karena nggak dikasih. Saya bilang ya
Ya saya harus periksa, perlu waktu lama. Anda sudah berapa bulan sama kau? Anda ambil di jaksa penuntut. Sudah kau akui. Silakan di Redshop. hakim. Anda nggak bilang nggak mau. Di Redshop kau yang pakai. Anda bilang kau yang pakai. Anda bilang sendiri nggak bisa periksa karena lama. Memanipulasi kau kabur-kaburkan. Anda bukan manipulasi. Malu, coba dicek di YouTube. Cek di YouTube. Cek di YouTube. Bagaimana cek di YouTube? Anda memanipulasi YouTube 3 kali di sosial. Anda tampilkan di persidangan. Kemudian saya bilang silakan konfrontasi, silakan ambil di barang buktinya di jaksa. Tinggal pendapat sing Anda bilang gini. Sekarang gini. Berarti Anda nggak bisa. Berarti Anda sangkal Anda menggunakan Redshop. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya kau dikasih hadiah posisi ini. Nggak ada. Itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai Redshop? Siapa yang pakai? Jawab. Itu metadata. Anda bohong. Anda siapa yang pakai? Berarti kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham dijelasin. Di Redshop kalau dipakai baru tertanam di metadatanya. Parah. Di Redshop saya laporkan ke presiden kau. Parah kau. Ahli forensik penipu kau. Sekarang kau sangkal kau menggunakan di Redshop remake. Saya kan datang tadi. Parah. Anak orang di penjara 20 tahun hanya kau pakai Redshop. Akhirnya kayasa kau. Nggak mengakui dia ya. Redshop dia pakai dan dia bilang itu sudah berasal dari flash disk oleh penyidik. Jadi dia seolah-olah menyalahkan penyidik ya yang sudah menggunakan Redshop dan Freemake. Jadi dia mau lepas tangan, cuci tangan bahwa dia menggunakan software editor, multimedia editor yang bisa mengotak-atik ukuran frame, dimensi frame, ya, laju frame dan kodek. Itulah si penipu itu. Sekarang dikasih hadiah sebagai direktur pengelolaan administrasi. Kasih ke dia bang. Untuk apa? Belilah. Ya. Beli. Yang pasti sumber saya tadi saya tunjukkan dia nggak bisa beli di metadata. Di metadata di BAP mereka, di BAP dia ini. Sumbernya adalah BAP berita acara pemeriksaan ahli. Namanya Muhammad Nur Al-Azhar si penipu. Si penipu, si perekayasa yang menyebabkan 20 tahun Jessica di penjara. Dipidana ya, 20 tahun. 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Siapa yang nyuruh dia? Nggak mungkin dia capek-capek pakai multimedia editor Redshop. Ya pasti disuruh Krisnamurti dan Muhammad si Tito Karnavian. Makanya dia dikasih hadiah di sini sebagai direktur. Di saat menterinya Tito Karnavian. Ya, di saat menterinya Tito Karnavian. Tapi tenang saudara. Ya, ini buku sudah saya serahkan kepada Prabowo Subianto. Nanti akan diteliti oleh ahli forensik di Mabes TNI. Kalau di Mabes Polri sama aja penipunya kayak dia. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar. Ya, oleh karena itu, saudara, ya inilah bentuk bagaimana polisi-polisi busuk disebarkan ke kementerian-kementerian. Katanya ada 4.000 polisi. Salah satunya si Muhammad Nur Al-Azhar ini. Ya, yang menyangkal bahwa dia telah menggunakan Redshop dan Freemake. Seolah-olah itu berasal dari flash disk yang diserahkan ke dia oleh penyidik. Berarti dia mau cuci tangan. Ya, menuduh penyidik itu yang melakukan manipulasi itu pakai software gratisan, multimedia editor, Redshop dan Freemake. Mungkin nggak penyidiknya tahu soal software? Ya, nggak ada, itu dia itu yang megang itu. Ya, mana ada penyidik tahu itu masalah kayak gitu-gitu. Dia itu. Ya, saya akan laporkan kaum Muhammad Nur Al-Azhar ya ke Mabes Polri. Tunggu aja kalau Kapolri ganti. Sehari Kapolri ganti langsung saya laporkan kau. Enak kali kau. Ya, hanya demi jabatanmu kau rekayasa anak manusia. Ya, terkutuklah kau, kena karma nanti putrimu seperti itu. Tadi mau diajak ke ruangannya gimana itu bang? Untuk apa saya ke ruangannya? Ini ruangan umum ini. Kalau dia benar, kenapa kalian diusir? Ya,
Iretshop Muhammad Anwar Al-Azhar, ini akan menjadi mimpi burukmu. Kalau akan disel tikus, sama seperti Jessica. Jangan kau salahkan penyidik ya. Kau salahkan penyidik yang menggunakan Iretshop, padahal pada sidang PK Jessica Wongso Agustus atau November 2024 tahun lalu, dia bilang ke hakim, bilang apa? 15 September ya. Dia bilang apa? Iretshop itu software tertanam di VR Teleview. Tadi dia sangkal. Dia sangkal. Ya, dia sangkal. Dia menipu lagi di depan hakim. Ya. Menipu di depan hakim, memberikan kesaksian palsu supaya dipenjara Jessica. Kalau saya nggak teriak, nggak mungkin Jessica itu bebas bersyarat sekarang. Masih di penjara. Ya. Muhammad Anwar Al-Azhar saya akan datang lagi, dan kita media massa akan lebih besar untuk mengusir dia. Nggak layak si penipu ini menjabat jadi pejabat publik dibayar oleh gaji kita. Si penipu ini, si perekayasa ini. Ada pertanyaan? Jadi tadi nggak minat bang ke dalam ruangannya, kenapa? Ya cukup sampai di situ, dia maunya kan. Nah, nanti face to face, ajak deal nanti kan. Makanya harus ada. Oh, mau diajak deal gitu? Ya bisa jadi dengan cara apapun. Ya, setelah ini kita bisa ke Mendagri, si Tito Karnavian kita datangi. Ya, Tito, kau adalah jenderal paling barbar, brutal, biadab, yang merekayasa anak manusia. Kau suruh si Muhammad Anwar Al-Azhar untuk mengabur-aburkan pakai Iretshop, software gratisan, multimedia editor yang bisa memperkecil ukuran frame sehingga ketika diperbesar jadi kabur, terus diedit seolah-olah Jessica yang memasukkan cyanida, seolah-olah Jessica yang menaruh sedotan di atas di dalam gelas, padahal itu hasil pengaburan pakai Iretshop dan Freemake. Ini bukti bahwa di Republik ini kita dikuasai oleh mafia, manusia munafik, pengecut, ya, tukang tipu kayak Muhammad Anwar Al-Azhar ini ditempatkan sebagai direktur. Nggak tahu malu dia dengan anak buahnya tadi. Kita ribut-ribut. Penipu kau, Muhammad Anwar Al-Azhar. Kau menyalahkan penyidik. Kau lihat, ya, lagi Muhammad Anwar lagi. Oke pemirsa, gitu dulu. Ya, sekian. Bahwa hari ini dia menyangkal, katanya penyidik yang memberikan flash disk dan isinya file video yang metadatanya sudah punya, di dalamnya tercatat Iretshop. Bohong itu. Mana tahu apa-apa itu penyidik itu. Dikasih, diambil di VR, ya diserahkan sama dia. Dia olah pakai Iretshop, makanya tercatat di metadatanya ada Iretshop. Ya, dia kira tidak ada yang berani men-challenge dia. Ya, ternyata ketangkap basah si penipu ini. Ya, polisi bajingan kayak Muhammad Anwar Al-Azhar ini, Pak Prabowo Subianto, nggak layak lah Pak. Pak, pecat, pidanakan, Nusa Kambangan kan Pak. Baru rakyat bisa maju. Sampai jumpa di tempat lain. Oke, bye-bye. Ambil gambar-gambar untuk capil.